Halo guys, kita ketemu lagi dalam review terbaru Blockist Champion Class ya. Tapi kali ini dari lini Star Wars, yaitu Bo-Katan Kryze. Ini adalah teman seperjuangannya Din Djarin dan Grogu, yang filmnya sudah tayang ya guys. Nah, Bo-Katan adalah karakter Star Wars yang termasuk dalam faksi Mandalorian Night Owl, dan dia ini masih keluarga bangsawan ya guys, bangsawan Kryze. Mari kita lihat dari tampilan boxnya terlebih dulu ya guys. Sesuai dengan desainnya ya, desain Star Wars untuk Champion Class ini pada umumnya tetap sama. Dan karena ini model kit, maka kita akan rakit ini terlebih dahulu, sesuai dengan buku petunjuk tentunya. Nah, ini dia setelah dirakit ya guys. Bisa kita lihat detail figur ini 7/10 dengan tinggi kurang lebih 14 cm, berpaduan warna beskar yang silver metallic ini, dan juga warna biru ikoniknya burung hantu. Nah, warna ikonik burung hantunya warnanya biru ini guys. Yang bisa kita lihat desain helmnya ini dan shoulder padnya juga sudah cukup baik ini ya menurut saya. Untuk paint jobnya sudah rapi, tapi menurut saya proporsi figurnya masih kurang guys. Jadi cutting figurnya ini di bagian tangan ya, yang ke bahu ini jadi masih sedikit kurang nih, kelihatan sekali cuttingnya nih, jadi jelek menurut saya sih. Jadi figurnya kurang proporsional dan ini kurang stabil figurnya menurut saya jika dibuat pose ya guys, tidak seperti figur Din Djarin dan Grogu. Jadi memang berbeda ya dengan Din Djarin dan Grogu ya, menurut saya ini sedikit tidak stabil. Nah, lanjut ke artikulasi ya, 7/10. Ini sudah ada titik artikulasinya, sudah ada 22 ya guys, dan terdapat pada kaki, bahu, tangan, pinggang, dan juga kepala yang dapat menciptakan pose-pose dinamis yang tentunya akan menambah daya tarik figur ini. Sayangnya untuk shoulder padnya tidak ada artikulasi ya, tidak seperti di figur Mandalorian ya, ada artikulasi di shoulder padnya. Dan untuk bagian helm juga kalian dapat rangefinder ya, nah rangefinder ini punya artikulasi juga. Dan untuk bagian kepala ini artikulasinya tidak sebaik figur Mandalorian ya, atau Din Djarin dan Grogu itu ya, jadi sedikit terbatas artikulasinya. Tapi untuk pose-pose menantang seperti yang lain juga ini sudah cukup baik ya. Hanya bagian kepalanya saja artikulasinya kurang baik menurut saya. Untuk aksesoris dari figur ini 8/10, tidak perlu dilakukan lagi. Ini untuk aksesoris dari figur ini sudah lumayan banyak ya guys. Kalian dapat 4 pasang tangan yang bisa kalian gonta-ganti ya. Dapat 4 piece pistol ya. Pistolnya ada 4 kalian dapat tuh. Bisa kalian taruh di holster 2. Nah, yang 2 ini bisa kalian pegang ya. Nah, holster ini karet polyester ya guys. Jadi lentur, kalian akan dapat jetpack juga dan dengan efek roketnya. Jadi buat pose terbang sudah bisa. Dapat alternatif shoulder padnya yang bisa kalian gonta-ganti ya. Jadi ini ada alternatif shoulder pad dengan emblem Mythosaur. Kalian juga dapat wrist Vero Blade. Nah, pisau yang ada di lengannya Bo-Katan ini. Dan yang ini paling utama nih, Dark Saber, pedang Dark Saber. Nah, ini senjata yang digunakan oleh Din Djarin juga ya. Tapi kemudian diberikan ke Bo-Katan karena dia menyelamatkan Din Djarin saat dia ada di planet Mandalore. Nah, untuk fitur dari figur ini 6/10. Nah, untuk yang satu ini kalian akan dapat rangefinder ya guys, yang seperti saya bahas di sebelumnya ini. Nah, ini fitur yang kalian dapatkan hanya di figur ini. Jadi rangefindernya bisa kalian turunkan ya seperti ini. Jadi memang ini ada articulationnya juga. Nah, rangefinder ini membantu Bo-Katan untuk penggunaan menggunakan roket kecil atau mendeteksi musuh dari jauh ya. Jadi fitur ini asik juga untuk dimainkan dan dijamin posenya nanti makin eksentrik. Overall 7/10 buat kalian penggemar Star Wars sejati ya, tentu saja saya belum ya. Nah, bagi kalian yang sudah menonton serial dan film Mandalorian-nya, maka ini adalah figur yang wajib kalian punya. Dengan harga di bawah 200.000 ya, menurut saya cukup murah ya. Detail yang lumayan baik, tidak sebagus Din Djarin, tapi sudah cukup baik menurut saya. Ada kekurangan di bagian cutting yang ada di sambungan bahu ke tangan ya. Nah, menurut saya sangat sayangkan ini. Tapi paint jobnya sini menurut saya sudah rapi ya, dan aksesoris yang lumayan banyak menjamin pose-pose dinamis yang keren, ditambah fitur rangefinder yang tentunya akan menambah daya tarik figur ini. Dan kalau saya lihat ini bokongnya kok montok sekali ini ya. Wah, sudah melenceng jauh ini. Sekian dulu review saya dari lini Star Wars Blockist yang semakin meriah dan tentunya karakternya akan bertambah terus. Tetap dukung channel ini dengan subscribe dan share ya video ini agar channel ini bisa terus berkembang. Tetap cintai dirimu dan sekitarmu, because this is the way. You gotta take